Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Hertina. Saya dari kelas 12-8 ingin menjelaskan tentang sebab umum, sebab khusus, dan pemicu Perang Dunia Kedua. Kira kalian sudah tahu belum tentang sebab umum, sebab khusus, dan pemicu Perang Dunia Kedua? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Yang pertama, sebab umum. Sebab umum adalah faktor besar yang terjadi sebelum perang dan mempengaruhi banyak negara. Yang pertama, Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. LBB didirikan tahun 1919 untuk membantu menjaga perdamaian dunia. Melalui LBB, sengketa antar anggotanya diharapkan dapat diselesaikan melalui jalur negosiasi, bukan melalui jalur kekerasan. Adapun faktor-faktor kegagalan LBB, 1. Tidak semua negara bergabung ke dalam LBB. Yang kedua, Liga Bangsa-Bangsa tidak memiliki tentara. Yang ketiga, Liga Bangsa-Bangsa lamban dalam mengambil tindakan. Yang kedua, bangkitnya fasisme. Jerman di bawah kekuasaan Adolf Hitler merasa direndahkan karena perlewat perjanjian Versailles. Sementara Italia dihadapkan dengan krisis ekonomi di dalam negeri. Hal ini melatar belakangi terjadinya rejim fasisme di Jerman dan Italia. Sementara itu, di Jepang, rejim fasisme lahir bukan karena krisis ekonomi dan politik, melainkan untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang sudah tercipta sejak restorasi Meiji 1866 sampai 1869. Pertama, ideologi fasis berkembang di Jerman, Hitler, dan Italia, Mussolini. Yang kedua, fasisme menekankan nasionalisme ekstrim dan ekspansi wilayah. Yang ketiga, pemerintah fasis menginginkan kejayaan negara dengan cara memperluas wilayah melalui perang. Yang ketiga, krisis ekonomi. Krisis Malaysia adalah periode kemerosotan ekonomi yang parah, dimulai tahun 1929 dan berlangsung selama satu periode. Dimulai di Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan penurunan ekonomi yang signifikan, peningkatan pengangguran, dan kesulitan ekonomi yang meluas. Krisis Malai berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia Kedua. Yang pertama, memicu kebijakan agresif. Yang kedua, munculnya ideologi totaliter. Yang ketiga, perlombaan senjata. Yang keempat, menghancurkan stabilitas internasional. Kedua, sebab khusus. Pertama, gagalnya kebijakan appeasement. Appeasement adalah tindakan mengalah kepada musuh untuk menghindari konflik selama tuntutan musuh masih masuk akal. Negara-negara barat seperti Inggris dan Perancis mencoba menenangkan Jerman dengan cara membiarkan Hitler melanggar perjanjian Versailles. Contohnya, Hitler membangun militer dan mengambil wilayah Sudetenland di Cekoslovakia. Karena Hitler dibiarkan, ia merasa semakin kuat dan yakin tidak akan dihentikan. Akibat pertahanan ini, serangan Jerman yang rencananya dilakukan tanggal 26 Agustus ditunda menjadi tanggal 1 September 1939. Adanya fakta ini tidak terlepas dari hubungan baik antara Polandia, Inggris, dan Prancis. Yang kedua, serangan Jerman ke Danzig, Polandia pada 1 September 1939. Pukul 00.40, Adolf Hitler mengeluarkan perintah untuk menyerang Danzig, Polandia. Kemudian Jerman benar-benar menyerang Danzig pada pukul 04.45. Ideologi Lebensraum, ruang hidup, merupakan ideologi Nazi Jerman yang bertujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan Jerman. Ideologi ini didasari oleh keyakinan akan superioritas ras Arya Jerman yang menganggap bangsa lain sebagai ras rendah yang harus disingkirkan, diperbudak, atau dibunuh untuk memberi jalan bagi kolonisasi Jerman. Dikembangkan ahli geografi Jerman Friedrich Ratzel 1844-1904 yang menyatakan bahwa negara perlu memperluas wilayah untuk memastikan pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya.
Hartzell mempercayai bahwa spesies yang sehat harus tetap memperluas ruang yang mereka tempati untuk beradaptasi dan bertahan. 3. Serangan Jepang ke Pearl Harbor 7 Desember 1941. Serangan mendadak Jepang pada Minggu pagi 7 Desember 1941 terhadap armada Amerika Serikat di dangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor, Hawaii. Faktor utama serangan Jepang ke Pearl Harbor: 1. Ambisi untuk ekspansi wilayah untuk mengamankan SDA. 2. Pembatasan ekonomi oleh Amerika Serikat. 3. Melumpuhkan armada Pasifik Amerika Serikat. 4. Melemahkan Amerika Serikat secara moral. 5. Mempertahankan martabat bangsa. Menurut saya, faktor yang paling menentukan adalah krisis ekonomi. Alasannya: 1. Krisis membuat masyarakat frustasi dan putus asa. 2. Kondisi ini membuka jalan bagi pemimpin ekstrim seperti Hitler yang menawarkan janji pemulihan cepat. Yang ketiga, jika ekonomi stabil, ideologi fasis dan agresi mungkin tidak akan berkembang sekuat itu. Jadi, saya menyimpulkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dunia menjadi akar utama yang memperkuat faktor-faktor lainnya. Sebagai kesimpulan, Perang Dunia Kedua tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada sebab umum seperti kegagalan LBB, munculnya fasisme, dan krisis ekonomi. Ada juga sebab khusus seperti appeasement, invasi Polandia, dan serangan Pearl Harbor. Semua itu saling berkaitan hingga akhirnya memicu peran terbesar dalam sejarah. Refleksi dari materi ini, saya belajar bahwa perdamaian harus dijaga sejak dini, dan siklus ekonomi atau politik yang dibiarkan bisa menimbulkan konflik besar. Generasi muda harus memahami sejarah supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Ya teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya manusia bukan nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.